Menjelang hari pernikahannya, Taraf tidak banyak yang dilakukannya, hanya ikut menjaga baby twins S dan nonton opa kesayangannya di kamarnya. Sekarang Taraf memang pindah ke rumah Valen, alasannya karena supaya tidak terlalu sering bertemu dengan Darel, kalau kata Ibu Roslina dan Valen itu adalah pingitan. Sedangkan untuk Bastian dan Mom Dena yang bule, tentu keduanya tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud pingitan, hanya saja keduanya ikut berpartisipasi ke dalam semua hal jelang pernikahan Darel dan Taraf. Kira, nanti kalau besar jangan gemuk ya, harus kurus biar cantik, ucap Taraf yang sedang menjaga baby Shakira yang sekarang sudah mulai aktif merangkaknya. Seolah paham dengan ucapan sang auntie, baby Shakira tersenyum ke arah Taraf. Nanti auntie kasih resep cari hot daddy deh, lanjut Taraf yang membuat para pengasuh baby S terkekeh geli mendengarnya. Lain dengan kakak-kakaknya yang tidur, Shakira satu-satunya dari baby twins S yang jarang tidur siang, membuat Taraf gemas dengan baby montok yang satu ini. Seperti Bastian yang lebih dekat dengan si montok, Taraf pun lebih dekat dengan Shakira. Entah kenapa dari kakak-kakaknya, Shakira adalah bayi yang jarang menangis, dan itu membuat Taraf senang meski berat badan Shakira terlalu berat, dan tentunya membuat pegal jika lama-lama menggendong bayi montok itu. "Mbak, tolong minta susunya Kira," pinta Taraf sopan. Pengasuh twins langsung memberikan susu yang sudah disimpan di dot, lalu memberikan Shakira susu karena ini sudah waktunya Shakira tidur siang. "Cantik Bobo, jangan jambak rambut auntie," kata Taraf sambil mencoba melepaskan tangan Shakira dari rambutnya. Shakira malah tersenyum, tangannya tetap tidak bisa diam dan langsung meraba-raba wajah Taraf, membuat Taraf gemas dan langsung memberikan beberapa kecupan di pipi sang keponakan. "Kap, kap, nakal ya cantik, Bobo dong," ucap Taraf sambil mengusap gemas pipi sang keponakan. Sampai akhirnya Nona Taraf dipanggil Nyonya Valen, ucap bibi pembantu. Taraf mengangguk, dia melirik pengasuh baby untuk menjaga Shakira, lalu berjalan pergi ke ruang tamu meninggalkan baby twins S yang sedang ditidurkan. Sambil berjalan Taraf melihat suasana rumah yang memang sepi. Kedua ibu peri sedang keluar, lebih tepatnya ikut mempersiapkan pernikahan Taraf yang tinggal 2 hari lagi itu. Sesampainya di ruang tamu, Taraf dikagetkan dengan kedatangan kakaknya, membuat senyumannya mengembang di wajah cantiknya. "Kak Hana!" teriak Taraf. Suara teriakan cempreng itu seketika membuat yang lainnya menutup telinganya, begitupun dengan sosok pria yang membelangi Taraf itu. "Hei cempreng, pelankan suaranya, bikin malu aja, udah mau nikah juga masih aja kayak bocah," dengkus Hana membuat Valen terkekeh. "Gitu juga adik kamu Han, ingat," ucap Valen mengingatkan. Taraf berjalan mendekati ketiganya, dan langsung mendudukkan bokongnya di dekat pria yang sebenarnya belum dia kenali. "Wow, Kak Hana pintar nyari dedi ya," ucap Taraf tanpa sadar kagum pada pria di dekatnya. "Taraf," kesal Hana. "Apaan sih Kak, kakak mau nyembunyiin pernikahan kakak sampai kapan? Aku udah tahu semuanya kali," jelas Taraf. Beberapa hari saat makan di kafe bersama Darel, Taraf memang melihat kakaknya yang menggandeng tangan seorang pria, dan pria itu adalah pria di sampingnya. "Kakak ipar kok mau sih sama Kak Hana yang galak?" ucap Taraf melirik kakak iparnya, membuat pria bernama Gibran Raka Prastio itu tersenyum. "Kamu benar, kakak kamu memang galak. Dan itu juga daya tarik kakak kamu yang buat aku jatuh cinta padanya," jelas Gibran sambil tersenyum ke arah Hana.
Taraf dan Valen tergelak tawa mendengar ucapan pria yang berwajah datar, tapi ternyata tidak sedingin yang keduanya pikirkan itu. Cie! Daya tarik serepet tetew. Goda Taraf sambil tertawa dengan tangannya yang digerakkan seperti video viral yang sering dia tonton. Jantung aku kok deg-degan ya Tar, nggak nahan aduh. Valen ikut menggoda Hana. Hana melirik suaminya yang tersenyum padanya, pipinya bersemu merah karena ini pertama kalinya Gibran menggodanya di umum. Kakak ipar istrinya malu-malu keong tuh. Lanjut Taraf. Mana ada malu-malu, kakak kamu itu kan, ucap Gibran terhenti karena Hana menyela ucapannya. Sayang, ucap Hana dengan mata melotot. Yang mana hal itu membuat Valen dan Taraf langsung tertawa cekikan. Sayang. Opo garis bawah, Taraf malah nyanyi salah satu lagi yang sempat viral di tahun 2018. Membuat Hana sebal lalu langsung bangkit dari duduknya, dan setelah itu langsung mengelitiki adiknya itu. Dasar adik nggak ada akhlak. Kesal Hana sambil mengelitiki Taraf. Haha. Ampun kak, ampun. Teriak Taraf sambil tertawa karena geli. Nggak ada ampun buat anak nakal, dasar ya. Hana terus mengelitiki perut adiknya membuat Valen dan Gibran yang melihatnya ikutan tersenyum karena melihat tingkah Hana dan Taraf yang lucu. Setelah puas mengelitiki adiknya, Hana menggeser Taraf dan duduk di dekat suaminya. Membuat Taraf mendengkus kesal dan melayangkan cubitan di paha kakaknya. Au! Sakit Taraf! Ringis Hana. Biarin! Cibir Taraf lalu pindah ke sofa dekat Valen. 2 hari lagi kamu nikah, jangan takut. Ucap Hana terhenti karena Valen langsung menyela ucapannya. Kamu nginep ya Han? Valen mengalihkan topik pembicaraan. Dia tidak mau Taraf berpikiran negatif dan berpikir aneh. Biarlah waktu yang menjelaskan, dan akan terbiasa setelah menikah. Hana melirik Valen dengan alis terangkat sebelah yang dibalas Valen dengan memberikan kode pada Hana, seolah mengatakan, jangan. Padahal Hana yakin adiknya tidak sepolos yang dipikirkan Valen, apalagi Taraf sudah beberapa kali mendapatkan seorang ciuman dari Darel. Iya kita nginep iya kan sayang? Melirik suaminya. Gibran hanya mengangguk kecil seolah mengiyakan ucapan istrinya. Yang membuat Taraf langsung bersorak. Yes, nanti aku tanya-tanya tentang cara bikin suami betah di kamar ya. Celetuk Taraf yang membuat semua mata melotot ke arahnya dengan wajah tidak percaya. Ralat, tidak semuanya terkecuali Hana yang nampak santai menanggapi ucapan adiknya. Tuh kan aku bilang juga apa, adik aku itu nggak sepolos itu kali neneng. Kata Hana yang langsung diangguki Valen dan Gibran. Membicarakan pernikahan besok, Bastian akan kebagian menjadi pendamping mempelai pria sebagai ganti sang dedi yang sudah lama wafat, juga sebagai kakak dari Darel. Sekarang Bastian sedang duduk di ruang tamu ditemani Gibran, suaminya Hana. Keduanya nampak asyik membicarakan bisnis, bisa dibilang keduanya saling mengenal di dunia bisnis meski tidak pernah melakukan kerjasama. Mau kemana? Tanya Bastian saat melihat kedatangan Darel yang wajahnya sudah berseri-seri itu. Darel melirik kakaknya, lalu kakak iparnya yaitu Gibran. Calon istri minta sate. Sahut Darel sambil menebar senyumnya. Tadi Taraf memintanya untuk membelikan sate di tempat langganannya, dan tentunya Darel langsung membelikannya, bahkan tak tanggung-tanggung Darel membeli 3 bungkus sekaligus. Melihat Darel yang tersenyum terus membuat Bastian yang melihatnya serasa ingin muntah saja dibuatnya. Kesini lagi, jangan lama-lama pamali.
Bastian mengingatkan. Pernikahannya besok, dan sekarang semua keluarga sedang kumpul di rumah Valen. Beruntung rumah yang Bastian beli itu besar jadi semuanya kebagian kamar. Dan untuk masalah pernikahan baik gedung catering ataupun persiapan yang lainnya semuanya sudah selesai. Tentunya dengan uang semuanya menjadi lebih mudah. Santai Kak, cium dikit boleh kali ya? Sahut Darrell masih dengan gaya santainya membuat Bastian geleng-geleng kepala. Heran kenapa punya adik mesum gitu, kasihan Taraf punya calon suami mesum bisa habis dia nikah sama si bule. Ucap Bastian yang membuat Gibran yang mendengarnya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana menurutmu? Tanya Bastian melirik Gibran. Hah? Bagaimana apanya? Tanya balik Gibran tidak fokus. Membuat Bastian menaikkan sebelah alisnya ke atas. Tentang ranjang panas, santai saja kau bisa berguru padaku. Jelas Bastian. Tidak usah, aku sudah mahir dalam hal itu. Kata Gibran menolak. Cukup aneh memang membicarakan sesuatu yang intim. Dan Gibran juga sedikit aneh saat mengenali Bastian yang terkenal arogan itu ternyata memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan rumor yang menyebar. Gibran bahkan sempat kaget saat mendapatkan kabar jika Taraf tinggal bersama keluarga Bastian. Tentunya dia juga termasuk salah satu orang yang tahu dengan rumor itu karena beberapa kali Bastian dan dirinya pernah berpas-pasan saat sedang mencari kesenangan di klub. Ini bukan masalah mahir, tapi aku sekali tembus langsung talk chair 3. Bisik Bastian dengan percaya dirinya, membuat Gibran kaget. Sedangkan di ruangan bersantai Taraf, Valen, Hana dan kedua ibu peri sedang berkumpul. Sampai akhirnya Darrell datang dengan kantung kresek berisi makanan pesanan Taraf. Makasih Kak, kata Taraf sambil tersenyum. Membuat Darrell yang sedang menjaga image-nya itu ingin meledak rasanya. Tapi dia tahan karena dia harus menjaga image-nya di depan calon kakak iparnya. Seharian dia tidak bertemu dengan Taraf, bahkan seminggu ini Darrell dan Taraf terbilang jarang bertemu karena tradisi pingitannya. Sudah sana, laki-laki dilarang gabung sama cewek. Kata Mom Dena mengusir Darrell. Membuat Darrell dan Taraf yang sedang bertatapan itu langsung nyengir. Sebentar aja kali Mom, kata Darrell. Sekali nggak boleh ya nggak boleh. Kini Ibu Rosalina yang ikut menyahut. Valen beranjak berdiri untuk mengambil piring ke dapur, diikuti dengan Hana yang juga akan mengambil minumnya. Udah selesai tatap-tatapannya. Besok kalian bisa puasin kalau udah sah. Kata Mom Dena menarik tangan Darrell untuk menjauh. Di dapur Valen memberitahu Hana tentang acara besok, dan tak banyak komentar dari Hana. Dia setuju dengan semua acara di pernikahan Taraf dan Darrell. Tapi Han, emang nggak ngundang ibu bapak kamu? Tanya Valen yang sedang memindahkan satenya ke piring. Hana terdiam, mungkin itu terkesan tidak sopan dan juga dosa karena telah menjauhkan seorang anak dari orang tuanya. Tapi mengingat ibu bapaknya yang rela menukarkan anaknya dengan uang 225 juta, membuat Hana geram. Bahkan beberapa saat lalu dia ke rumah ibu bapaknya pun malah mendapatkan pengusiran dari orang tuanya. Harta memang membuat orang menjadi tamak, sekalipun harus kehilangan anaknya. Nggak apa, daripada mereka bikin kacau lebih baik jangan. Kata Hana yang ingin pernikahan adiknya yang penuh harapan bahagia itu tidak rumit karena kedatangan ibu bapaknya yang selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Tapi gitu-gitu mereka orang tua kamu loh Han, orang tua Taraf juga. Lanjut Valen. Bukan ingin ikut campur, Valen juga sama seperti Hana kehilangan cinta papanya yang lebih memilih duniawi dibandingkan dengan anaknya sendiri.
Tapi sekarang papanya sudah berubah. Meski Valen menjaga jarak untuk papanya, tapi dia tetap memastikan jika papanya memiliki hidup yang lebih baik. Bapak ibu hanya mau uang Val, aku sudah hafal dengan sifat mereka yang matre. Jelas Hana. Kak. Tiba-tiba Taraf datang. Taraf. Hana dan Valen kaget. Biarin mereka datang, aku mau mereka melihat putrinya bahagia, kata Taraf. Dia memang marah, bahkan rasanya ingin membenci seorang ibu dan bapak yang tega menukarkannya dengan uang itu. Tapi meski demikian orang tua tetaplah orang tua, Taraf tidak bisa mengabaikan kewajibannya itu. Karena bagaimanapun wali yang menikahkan seorang anak perempuan tentu saja harus ayah kandungnya. Tapi nanti bapak, ucap Hana terhenti. Nggak apa, untuk masalah itu aku yakin mereka juga akan bikin malu di acara anak sendiri. Taraf mencoba meyakinkan sang kakak. Membuat Hana terharu dengan keinginan adiknya dan langsung memeluk Taraf. Tapi kak, nanti bapak sama ibu jangan dibiarin kelayapan, kakak tahu kan ibu bapak kayak gimana. Lanjut Taraf lagi. Hana mengangguk, tentu dia paham dengan apa yang dilakukan ibu bapaknya di keramaian. Kakak akan suruh orang buat awasi bapak dan ibu, kamu tenang aja semuanya beres, kata Hana. Valen tersenyum senang melihat Taraf dan Hana yang mau menerima ketidakadilan hidup. Jika diceritakan mungkin pengamalan ketiganya cukup mirip, hanya saja Valen terlahir dari keluarga berada berbanding terbalik dengan Hana dan Taraf yang berasal dari keluarga biasa. Aduh, ini kenapa pada kumpul di sini? Ayo ke sana Mom, udah lapar pengen sate tahu, kata Mom Dena sambil melihat ke arah Valen dan yang lainnya. Ahak iya, tunggu sebentar Mom, sahut Valen langsung membuka bungkus ketiga dan memindahkannya ke piring yang sama. Setelah itu kelimanya langsung makan sate yang dibelikan Darel. Sesekali ada candaan yang membuat mereka tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Han, kamu nemu bule setengah di mana sih? Mom juga mau bule setengah kayak gitu, kata Mom Dena. Membuat Hana yang mendengarnya tersenyum. Gibran bukan bule Mom, dia lokal, sahut Hana. Tapi panas nggak? Tanya Ibu Rosalina. Hana mengangguk cepat. Nggak bisa diragukan sih, hot banget, kata Hana sambil tertawa, membuat Valen yang sedang makan sate itu hampir tersedak. Hana yang sekarang memang agak berbeda dengan Hana yang dia kenal dulu. Hana yang sekarang lebih mesum dan juga agresif. Nah, hot si bule tua kalah kayaknya Val, lanjut Mom Dena melirik Valen. Valen terbatuk-batuk. Kak Bastian menang Mom, lihat saja triplet S sekali lahir langsung 3. Celetuk Taraf santai, lalu memakan kembali satenya. Heh, bocah. Hana menepuk paha adiknya. Apa sih kak, bentar lagi aku juga nyusul kali, kata Taraf sambil terkekeh. Kasih 5 cucu ya, kata Ibu Rosalina. Membuat Taraf melihat perutnya lalu mengusap perutnya yang rata itu. Masuk emang? Tanya Taraf.